Halo Sobat Sip, banyak orang mengalami kegagalan dalam hidupnya karena mereka terjebak dalam 7 hal yang membuat mereka tidak bisa maju dan sukses. Tanpa disadari, mereka terjebak dengan batasan-batasan yang membuat mereka gagal di dalam hidupnya. Apa saja jebakan-jebakan itu? Mari kita kupas di video yang kali ini. Jebakan yang pertama, yaitu pola pikir yang negatif. Banyak orang suka berpikir negatif. Hal itu yang membuat mereka tidak bisa sukses dan gagal di hidupnya. Maka dari itu, bagi Anda yang suka berpikir dan berkata-kata yang negatif, jika Anda ingin sukses, hal pertama yang harus Anda lakukan yaitu Anda harus mau merubah pola pikir Anda. Karena jika Anda berpikir Anda miskin, Anda akan miskin. Jika Anda berpikir Anda tidak bisa, maka Anda tidak akan pernah bisa. Dan jika Anda berpikir Anda gagal, maka Anda tidak akan bisa sukses. Jika Anda berpikir tidak pernah mendapat peluang untuk sukses, maka betul hal itu akan terjadi pada diri Anda seumur hidup Anda. Karena orang dengan pola pikir yang salah cenderung mencari atau memperhatikan informasi yang hanya mendukung pandangan atau keyakinannya, serta mengabaikan informasi-informasi yang bertentangan. Mereka juga cenderung mencari cara untuk membenarkan tindakan atau keputusannya, meskipun hal itu tidak rasional atau salah. Saat ada kesempatan untuk maju dan berkembang, mereka lebih suka mencari mudahnya saja, tanpa mau berusaha lebih dan seringkali mudah menyerah. Dan saat menjumpai masalah, mereka seringkali meremehkan potensi dirinya dan merasa tidak bisa. Mereka tidak mau berpikir tentang solusi atau peluang karena terpaku pada batasan-batasan yang ada. Padahal sebenarnya peluang atau kesempatan bisnis terbaik seringkali ada di balik sebuah masalah. Sehingga saat menjumpai masalah, pikirkan solusinya. Lakukan inovasi dan terobosan, dan jangan terkungkung oleh batasan-batasan yang ada di sekeliling Anda. Kita bisa terhindar dari jebakan-jebakan pikiran yang salah dengan melakukan refleksi diri dan membuka diri terhadap sudut pandang yang berbeda. Dengan kita menyadari jebakan pikiran yang salah, akan membuat kita mengambil keputusan yang lebih rasional dan berpikir lebih kritis agar kita bisa bertumbuh dan berkembang. Jebakan yang kedua adalah jebakan perasaan. Banyak orang merasa terjebak oleh perasaan tertentu, seperti rasa minder atau kurang percaya diri, rasa malu atau takut, rasa gengsi. Dan ketiga perasaan ini dapat memiliki dampak yang buruk pada kehidupan kita. Yang pertama, rasa minder atau kurang percaya diri timbul karena rendah diri atas kemampuan kita, atas penampilan kita, dan atas kualitas diri kita sendiri. Kita merasa underestimate dengan diri kita. Orang minder seringkali merasa sulit mengambil inisiatif saat menghadapi tantangan, seperti sulit berinteraksi, sulit bergaul, tidak berani mengambil keputusan, dan lain-lain. Hal ini menjadi sebuah jebakan hidup yang bisa menghambat pertumbuhan dan kemajuan secara pribadi maupun profesional. Yang kedua, rasa malu dan takut timbul karena ketidaknyamanan atau kecemasan yang muncul ketika seseorang berada dalam situasi sosial atau saat berinteraksi dengan orang lain. Orang yang pemalu mungkin merasa canggung atau takut berbicara dengan orang asing, menghindari pertemuan sosial, dan tidak berani berbicara di depan umum. Rasa malu bisa menjadi jebakan perasaan yang menghambat kemampuan seseorang untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia luar. Yang ketiga, rasa gengsi adalah perasaan harga diri yang terlalu berlebihan atau keinginan untuk dipandang baik oleh orang lain. Tidak sedikit orang yang terjebak dalam rasa gengsi. Mereka seringkali terlalu peduli dengan apa yang orang lain omongkan dan pikirkan tentang diri mereka
dan mungkin menghindari tindakan atau keputusan yang bisa merusak citra atau reputasi mereka. Gengsi yang berlebihan dapat membatasi kebebasan dalam bertindak dan mengambil resiko yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan untuk meraih sebuah kesuksesan. Untuk mengatasi jebakan perasaan, bisa dilakukan dengan cara memahami perasaan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan rasa percaya diri, mengatasi rasa malu, atau mengelola gengsi yang tidak sehat. Dukungan dari keluarga, teman, atau bantuan seorang profesional bisa meningkatkan rasa percaya diri, serta mengambil tindakan secara bertahap untuk menghadapi ketidaknyamanan atau kecemasan yang terkait dengan perasaan tersebut. Dengan dukungan orang terdekat yang tepat dan usaha yang konsisten, seseorang dapat mengatasi jebakan perasaan ini dan memaksimalkan potensi daripada dirinya. Jebakan yang ketiga adalah jebakan masa lalu. Terjebak atau terikat oleh pengalaman masa lalu ada dua jenis. Yang pertama, jebakan masa lalu yang buruk, disebut juga dengan traumatik atau trauma. Ini terjadi ketika seseorang mengalami trauma secara fisik maupun secara psikologis di masa lalu, seperti mungkin sering terkena bullying, kemudian pelecehan seksual, kecelakaan yang serius, atau mungkin perasaan kehilangan orang terdekat yang sangat dalam. Trauma seperti ini akan berdampak secara jangka panjang pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Trauma masa lalu bisa menjadi jebakan karena kenangan dan emosi yang terkait dengan pengalaman tersebut dapat terus-menerus mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, di samping jebakan masa lalu yang buruk, ternyata jebakan masa lalu yang baik bisa juga menghambat seseorang karena akan membuat orang itu hidup di masa lalu. Seperti orang yang pernah juara, pernah sukses, atau pernah kaya, tetapi saat ini kondisinya biasa-biasa saja atau bahkan terpuruk. Ada cukup banyak orang yang terlalu terikat dengan kehidupan masa lalunya yang baik, yang sukses, dan selalu membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi di masa lalu yang mereka anggap sebagai puncak kebahagiaan, puncak kesuksesan, ataupun puncak kekayaan mereka. Hal ini akan menjadi penghalang untuk menghadapi masa kini atau masa depan, dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang baru. Mengatasi jebakan masa lalu bisa dirubah dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan kondisi saat ini, dengan cara mengelola emosi yang baik, menambah pengetahuan, dan membangun keterampilan-keterampilan yang baru. Jebakan yang keempat adalah jebakan lingkungan. Lingkungan di sini bisa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, atau lingkungan pergaulan. Lingkungan yang buruk bisa mempengaruhi kondisi mental, emosional, bahkan bisa menentukan masa depan atau nasib seseorang. Tinjaulah hubungan Anda dengan lingkungan Anda dan pertimbangkanlah apakah hubungan tersebut layak untuk dipertahankan. Jika suatu hubungan tidak memberikan dukungan yang positif dan cenderung memberikan dampak negatif pada diri Anda perlu keluar dari lingkungan tersebut. Dan jika Anda merasa terjebak di lingkungan yang buruk, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah harus berani melangkah keluar dari lingkungan Anda yang negatif dan mencari lingkungan positif yang mendukung tujuan hidup Anda, sehingga bisa membuat kehidupan Anda berubah dan menjadi orang yang sukses dan meraih impian-impian Anda. Jebakan yang kelima adalah jebakan waktu. Tidak sedikit orang yang berperilaku suka menunda. Orang yang terjebak dalam jebakan waktu seringkali merasa kesulitan dalam melakukan manajemen waktu yang efektif dan cenderung menjalani pola perilaku yang menyebabkan pekerjaannya tertunda dan tidak kunjung selesai. Seseorang mungkin suka menunda tugas-tugas penting atau pekerjaan yang harusnya diselesaikan, bahkan ketika mereka sadar bahwa tugas-tugas tersebut memiliki tenggang waktu yang dekat. Perilaku suka menunda bisa menjadi kebiasaan rutin, di mana seseorang selalu cenderung menunda pekerjaannya sampai mendekati atau bahkan melewati tenggang waktu atau deadline. Orang yang suka menunda seringkali menghabiskan waktunya dengan aktivitas-aktivitas yang kurang produktif, seperti bermain internet untuk hal yang tidak jelas,
menonton TV berjam-jam, atau bahkan bermain game pada waktu-waktu yang efektif dan lama. Kebiasaan menunda seringkali menyebabkan stres karena batas waktu yang makin dekat, sehingga seseorang harus menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat. Menunda pekerjaan seringkali berdampak pada kualitas hasil kerja, karena pekerjaan yang terburu-buru pada saat menyelesaikan tugas mendekati deadline atau bahkan melewati deadline. Mengatasi perilaku suka menunda memerlukan usaha, komitmen, dan kesadaran diri yang kuat. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil dalam mengatasi hal ini. Yang pertama, rencanakan tugas dengan baik. Buat jadwal yang jelas untuk mengatur waktu dan prioritas. Yang kedua, bagi tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lakukan dulu pekerjaan yang mudah terlebih dahulu. Yang ketiga, buat batasan waktu yang realistis untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, dan upayakan untuk memenuhi batas waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, hindari gangguan yang mungkin bisa menyebabkan Anda cenderung menunda-nunda. Dan yang kelima, berikan reward atau hadiah kepada diri Anda sendiri setelah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah terjadwalkan sebagai bentuk apresiasi diri. Menggunakan manajemen waktu yang tepat dan melakukannya secara konsisten akan membuat Anda dapat mengatasi jebakan waktu dan menjadi lebih produktif. Jebakan keenam adalah jebakan finansial. Jebakan finansial bisa terjadi karena pendapatan yang tidak mencukupi atau kurangnya pemahaman tentang cara mengelola uang yang benar, yang menyebabkan pengeluaran bisa tidak terkendali, tidak memiliki tabungan, dan bahkan memiliki banyak utang. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat video saya berjudul 9 kesalahan orang rata-rata saat mengelola uang dan 9 penyebab uang kamu habis tanpa kamu sadari. Jebakan yang ketujuh adalah jebakan penyesalan. Penyesalan atas tindakan atau keputusan di masa lalu memiliki dampak emosional yang signifikan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesuksesan. Penyesalan merupakan bagian normal dari kehidupan dan pasti setiap orang pernah mengalami hal tersebut. Tapi kalau Anda tenggelam dalam penyesalan dalam waktu yang cukup lama akan bisa membuat hidup Anda berantakan. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil dalam mengatasi hal tersebut. Yang pertama, menerima kegagalan yang membuat Anda menyesal dengan ikhlas. Berdoalah pada Tuhan untuk meminta bahu yang kuat agar bisa bangkit dari kegagalan dan menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman yang berharga. Ini adalah merupakan wujud dari tanggung jawab atas tindakan dan keputusan Anda. Yang kedua, terapkan pengampunan diri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Penting untuk memberi diri Anda kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang dari setiap pengalaman kita. Setiap orang pasti pernah membuat yang namanya kesalahan. Jika diperlukan, Anda bisa berbicara dengan seseorang yang Anda bisa percaya, seperti teman, keluarga, atau mungkin seorang konselor profesional. Berbicara dengan seseorang tentang penyesalan atau kegagalan Anda bisa membantu Anda mengatasi emosi dan mendapatkan perspektif yang berbeda. Berilah waktu pada diri Anda untuk proses pemulihan dari penyesalan. Jangan terlalu terburu-buru untuk merasa sembuh. Anda harus memberi diri Anda waktu untuk berduka, tetapi Anda juga harus berusaha dengan keras untuk segera pulih. Yang ketiga, lakukan analisa dan pembelajaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan Anda gagal. Apakah ada pelajaran yang bisa Anda peroleh dari pengalaman tersebut? Punyailah prinsip hidup, sometimes you win, sometimes you learn. Terkadang kita menang, terkadang kita harus belajar. Berikutnya, buatlah rencana perbaikan setelah Anda berhasil mengidentifikasi pelajaran dari kegagalan Anda. Pikirkan apa yang bisa Anda lakukan untuk mengantisipasi
agar tidak membuat kesalahan serupa di masa yang akan datang. Lakukan perubahan dalam pola pikir, pola kerja, dan cara pengambilan keputusan. Yang kelima, tetapkan tujuan masa depan yang jelas. Hal ini akan memberi Anda motivasi dan arah yang positif. Jangan terlalu fokus pada masa lalu. Dan ingat, Anda tidak dapat mengubah masa lalu. Fokus dan perhatikan energi Anda pada masa depan dan langkah-langkah yang bisa Anda ambil untuk mewujudkan tujuan dan impian Anda. Penting untuk Anda sadari bahwa memang penyesalan itu adalah merupakan hal yang alami dalam kehidupan. Tetapi tenggelam dalam penyesalan dalam waktu yang lama akan bisa menghentikan Anda untuk meraih kesuksesan dan mewujudkan impian Anda. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk mengetahui jebakan-jebakan yang bisa membuat Anda gagal dan terpuruk sehingga hidup Anda berantakan. Dan bagi Anda yang saat ini terjebak dari 7 macam jebakan tersebut, Anda bisa memperoleh solusi dan bisa lepas dari jebakan-jebakan tersebut dan bisa membuat hidup Anda bisa sukses. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.